Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam cantik kakak. Masya Allah. Oke, pertama-tama kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, yang paling utama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah berkumpul di Jovisato pada malam hari ini. Tak lupa juga kita junjungkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, teman-teman. Di sini, sebelum aku mulai, kita mau bahas apa dan pematerinya siapa, aku mau sapa teman-teman dulu nih. Teman-teman di sini dari daerah mana aja nih? Ada yang dari daerah Jawa kah atau di luar Jawa? Aku Sumedang kak. Sulawesi, wih, Aku Sulawesi Selatan, Jakarta, Kalimantan, Kediri, Kak. Jawa Timur, Sumedang. Kalimantan. Jauh banget Tasikmalaya. teman. Masya Allah. Kalau kata Alwi, Itu kak. Barakallah. Depok. BTW aku lagi di Bojonggede loh teman-teman. Kalau ada yang di Depok, nanti kita deket ya. Yogyakarta, Bandung, mana lagi? Malang, Kak. Banyak Dari juga ya. Subang kak. Kediri, Sumedang Kediri, kak. Kediri. Sumedang, boleh 50. Lampung, Kalimantan. BTW, aku dari Palembang loh teman-teman. Taiwan. Wah, Cirebon, deket main-main Kediri. Oke, ternyata teman-teman ada yang dari Serang, ada yang dari Kalimantan, Palembang, sama juga kayak aku, tapi aku juga lagi merantau. Malaysia, boleh juga. Upin Ipin nih, gitu ya. Kendari, Ciputat. Oke, teman-teman. Di sini ternyata banyak banget dari luar daerah dan ada juga yang dari luar Indonesia, ada juga yang deketan juga sama aku atau deketan dengan teman-teman yang ada di sini juga. Oke. Teman-teman, aku mau tanya juga nih. Di sini ada yang tahu nggak? Malam ini kita akan bahas apa nih? Game Judulnya cantik. apa dan akan dibawakan oleh pemateri siapa? Aku pengen tahu nih kalau dari teman-teman. Boleh langsung ketik di kolom chat. Jodoh tidak akan bertemu. Benar banget, Kak Saida, Kak Lydia, Kak Aska. Tapi jangan lupa pematerinya siapa kalau ada yang tahu. Kak, aku tahu dong. Oh, benar banget, Kak Rizal. Jodoh tidak akan bertemu sama Kak M. Rizal. Lupa, Kak. Lupa. Boleh saya ingatkan? Ini diingetin sama teman-teman di kolom chat. Kak Rizal, benar-benar, benar banget 100%. Oke, jodoh tidak akan bertemu. Oh iya, benar banget Kak Serianti. Teman-teman, berarti di sini udah tahu ya, kita akan mau bahas apa dan kita uh, akan mendengarkan pemateri siapa. Tapi aku ingin tanya sama teman-teman, di sini ada yang relate nggak sama materi yang akan kita bahas pada malam hari ini? Yang kayak, "Kak, aku tuh lagi galau, aku tuh kayaknya ini itu deh gitu. Relate sama penasaran, emang boleh se-relate itu. Relate Kak, boleh. Coba, aku mau tipis-tipis dong dengarnya, mau lihat di kolom chat. Aku lagi ini Kak, gitu. Boleh. Penasaran BGT, Allah. Pas banget Kak, disuruh jangan berharap. Ups, sama siapa tuh? Pengen bisa ikhlas. Sama, kita semua sama. Susah untuk ikhlas, Kak. Ya Allah.
lagi di posisi ini. Ternyata mengikhlaskan sesuatu itu memang tidak semudah itu ya teman-teman ya. Pengen move on, pengen selalu taat di saat hati terombang-ambing, susah itu move on. Susah untuk move on. Kalau aku suka dia tapi dia suka yang lain gimana Kak? Masalahnya pemegang hati kan bukan manusia ya. Jadi nggak bisa untuk kita. Aku suka sama dia, dia harus ini. Kecuali apa ya, lagi berusaha karena Allah, Masya Allah. Semoga teman-teman malam hari ini yang penasaran dengan aku tuh kenapa ya, aku tuh ini, aku tuh gundah gulana, bisa terjawabkan insya Allah pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Kak Rizal. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, kita semua akan mendengarkan tilawah yang akan dibawakan oleh sebentar ya. Tunggu sebentar. Kita hubungin dulu admin kita nih. Oke. Sebentar ya, aku bisuin dulu ya, teman-teman. Oke, aku kembali lagi, teman-teman. Oke, tilawahnya yang akan dibawakan oleh Kak Erina. Kak Erina boleh dibuka on cam-nya. Mana nih Halo Kak Kak Erina? Ingrid. Halo. Silakan Kak. Iya, tadi nyariin ya, ngubungin dulu panitianya padahal aku udah di Zoom yang ngebaca buat tilawah hari ini. Emang kalian suka gemesin nih Kak Ingrid nih. Oke, Sobat Jovisa semua. Boleh banget teman-teman Sobat Jovisa membuka Al-Quran atau handphonenya Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Kita ngaji bareng-bareng. Terima kasih Kak Ingrid atas waktu yang telah diberikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih Kak Ingrid. Masya Allah, jazakillah Kak Erina. Kalau biasanya nih ya, kalau Kak Erina nih habis mendengarkan tilawah pasti langsung bilang, Masya Allah, tabarakallah, suaranya adem banget nggak tuh kayak ubin masjid. Udah sampai hafal. Oke, kita masuk ke acara ke agenda selanjutnya yaitu eh, aku mau sapa Kak Rizal dulu. Assalamualaikum Kak Rizal. Halo, Waalaikumsalam Kak Ingrid. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Kak Ingrid apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Rizal, aku mau tanya dulu nih. Kak Rizal sekarang kesibukannya apa aja? Lagi ngapain sih? Maksudnya Oke. kegiatannya gitu loh. Kegiatannya kalau sekarang karena udah selesai kuliah, lagi fokus bangun usaha di software house, namanya Garap Digital. Aktivitasnya seputar pekerjaan aja gitu ya, jasa pembuatan website,
mobile apps, dan digital marketing. Kemudian ada di garap undangan, karena relate nih dengan bahasan kita malam nih. Kalau garap undangan tuh kita nyediain jasa buat undangan digital, basisnya web, video sama JPEG. Satu lagi garap edu namanya. Ini kita kerjasama kolaborasi dengan sekolah-sekolah, karena fokusnya adalah education management system. Fokusnya semuanya di IT, karena kita lihat kondisi sekarang itu IT jadi penopang dan pendorong katalisator Indonesia menjadi lebih maju kayak gitu kan ya. Itu Kak Ingrid, paling Kak Ingrid. Masya Allah, keren banget Kak. Berarti eh, sekarang itu kegiatannya di dunia IT ya Kak ya. Kayak bikin bikin game juga nggak Kak? Bikin games termasuk salah satu orderan, cuman kita belum mumpuni sih ya Kak, kalau bikin games. Tapi kalau ada permintaan kita coba sediakan lah kayak gitu. Kayaknya kita semua di sini suka main game soalnya Kak. Gimana anak Siap. milenial gitu. Oke, Kak Rizal, sebelum sebelum kakak ngebahas, aku mau coba uh, bilang dulu sama teman-teman. Teman-teman jangan lupa siapin pertanyaannya setelah Kak Rizal menjelaskan materinya nanti. Dan jangan lupa juga follow akun Jovisa Talk, Jovisa, uh, @jovisa.id. Dan jangan lupa juga follow akun Kak Rizal at, uh, @mrizal_Ayubi. Benar nggak, Kak? Betul, betul. Oke. Dan jangan lupa kalau teman-teman mau follow akun aku, boleh banget loh. Uh, @Ingrid NVT. Oke. Oke, Kak Rizal. Kita lanjut lagi. Oke, Kak Rizal. Materi yang akan dibahas oleh kakak pada malam hari ini dipersilahkan. Oke. Terima kasih Kak Ingrid atas kesempatannya. Sebelumnya tuh dapat chatan dari Mas Aldian. Mas Aldian berarti timnya Jovisah juga ya Kak Ingrid ya? Oh bukan. Hmm, mungkin aku belum tahu kali, Kak. Oh belum Karena tahu aku ya. leader soalnya, Kak. Oke, siap, siap. Jadi pertama tuh dapat eh, komunikasi sama Mas Aldian. Kebetulan kita rekanan di IPB dulu, kuliah di IPB. Jadi Mas Aldiannya ngarahin ke Kak Erina. Jadi di-lead sama Kak Erina tuh. Harusnya pertemuannya minggu lalu kalau nggak salah, tapi diarahkan ke hari ini, malam ini. Kemudian hari ini, malam ini juga dimoderatori oleh Kak Ingrid. Salam kenal semuanya teman-teman. Mungkin tak buka dulu biar enak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Semuanya mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat walafiat gitu ya. Kenalin namaku tadi Kak Ingrid tuh. Padahal tadi mau saya tanyakan kan absennya dari daerah mana aja gitu ya. Udah diambil Kak Ingrid ini. Jadi daerah namaku tuh M Rizal Ayubi. Teman-teman boleh sapa aku dengan Ayubi boleh. Rizal juga boleh. Tapi kalau di Indonesia nama Rizal itu cukup banyak. Rizal. Nama Ayubi jarang. Berarti Ayubi itu biasanya lebih mudah diingat. Ya gitu kan. Mana yang pas dipanggil boleh Rizal, boleh Ayubi, boleh Muhammad, mana aja. Aku asal dari Aceh. Di sini teman-teman kalau dilihat tadi di absen sama Kak Inggit tuh banyak dari luar-luar pulau. Aku asal Aceh, di sini ada teman-teman dari Aceh nggak nih? Terus kalau dilihat kalau domisili ada sih ya. Oh Sumatera Utara nih. Oh ini ada nih Eva. Salam kenal Eva. Ada dari Aceh rupanya ya. Kalau domisili sekarang di Depok. Jadi tadi ada teman-teman dari Depok. Kalau sekarang saya domisilinya di Depok. Kalau Rizal nama nah itu boleh tuh Kak Ayubi aja kayaknya. Namanya tuh AYUBY gitu ya. Aku asal Depok, aku asal Aceh, domisili Depok sekarang. Aktivitasnya tadi udah ditanya Kak Ingrid, fokus memang di usaha, usahanya fokusnya banyak di IT-nya. Jadi ini dikasih materinya tuh penentuan materi oleh Kak Erina nih bahasanya berat sekali kayaknya ya.
pas dikasih topiknya, wah ini luar biasa juga nih. Apakah saya berkapasitas untuk menyampaikan topik ini ke teman-teman gitu kan? Tapi anggaplah teman-teman malam ini tuh kita bentuknya adalah bukan saya jadi guru, tapi sharing, di mana teman-teman bisa dapatkan ilmu dari saya atau saya dapatkan ilmu dari teman-teman. Jadi sama-sama belajar gitu ya. Sama-sama belajar karena ilmu saya masih cetek gitu ya. Nanti kita sharing session aja terkait pernikahan ya. Jadi saya belum dapat pengalaman terkait nikah, tapi saya dapat pengalaman dari orang yang udah nikah. Jadi it's okay lah, nggak masalah. Oke, untuk di awal-awal teman-teman ini mengajak teman-teman semua untuk refleksi. Karena dari aktivitas pagi hari sampai dengan sore hari, bahkan sampai jam sekian ini, itu gelasnya pasti udah pada penuh. Atau enggak udah terisi setengah, udah terisi 3/4, bahkan penuh ya, bahkan penuh. Mungkin nanti bisa disediakan satu gelas lagi, dituangkan ke gelas sampingnya. Jadi pas sharing session ini tuh ketika ada tuangan dari luar, bisa masuk lagi nih. Jadi yang penuh tadi itu apa ya? Nggak tumpah gitu ya. Karena disediakan gelas satu lagi. Oke teman-teman kita buka dulu. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin Abdillah. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah. eh, karena Allah malam ini itu masih kasih kita kesempatan untuk hirup udara gitu ya. Ini sesuatu nikmat yang nggak bisa kita pungkiri teman-teman. Dan tidak semua orang dapat jatah itu. Bahkan hari ini kalau kita hitung kematian pasti ada, angka kelahiran juga pasti ada. Every day orang ada yang meninggal, ada orang ada yang lahir kayak gitu. Dan itu nikmat yang patut banget disyukuri. Nikmat lain yang patut disyukuri lagi adalah kita lahirnya dalam keadaan Islam dan sudah beriman. Itu penting banget sih. Karena nggak ada kesempatan yang sama yang saudara-saudara kita yang non-muslim yang nggak dapet fasilitas kayak kita. Lahir dalam keadaan muslim itu spesial banget sih. Tapi kalau di sia-siakan itu menurut saya sangat disayangkan gitu ya. Karena orang luar tuh kalau tahu mereka Islam itu the best ini, mereka akan masuk ke Islam. Biasanya rata-rata orang non-muslim masuk Islam tuh muslimnya lebih dari muslim yang udah ada kayak gitu ya. Luar biasa. Nah, jadi eh, kita coba mulai dengan Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi itu nikmat-nikmat yang perlu kita syukuri teman-teman dan tak lupa pula salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu the best pemimpin lah ya, bukan hanya pemimpin ya, tapi panutan lebih tepatnya panutan karena kenapa? Bisa mengubah pola pikir manusia tuh yang pola pikirnya jahiliyah gitu ya, ke pola pikir yang punya intelektual yang tinggi, sekaligus sama berperilaku yang baik. Itu yang Rasulullah bawa gitu. Jadi tidak hanya intelektual karena di Indonesia tuh banyak banget orang-orang yang intelektual tapi nggak punya akhlak teman-teman. Ya bisa dilihat sendiri. Kalau bisa dikombinasikan antara kedua itu, banyak juga orang yang punya akhlak tapi nggak intelektual. Ada juga ya kan? Jadi kalau bisa kombinasi keduanya, cerdas sekaligus berakhlak. Jadi jangan hanya satu aja, cerdas nggak berakhlak atau berakhlak tapi nggak cerdas. Rentan banget membohongi dan dibohongi. Jadi kalau bisa keduanya, cerdas dan berakhlak. Biasanya kalau orang cerdas dan punya akhlak, cenderung tidak membohongi dan cenderung tidak ditololin sama orang. Kayak gitulah bahasa kasarnya ya. Biasa kalau orang cerdas nggak berakhlak, suka mentololin orang kayak gitu, membodohi orang lain. Kalau punya akhlak nggak cerdas, cenderung ditololin orang. Jadi makanya harus keduanya dikombinasikan. Ya mudah-mudahan dalam Zoom ini kita semua tuh termasuk orang-orang yang mengkombinasikan kedua itu, punya akhlak yang baik dan punya intelektual yang cerdas. Amin ya, insya Allah ya. Jadi seperti yang disampaikan tadi Kak Ingrid itu materinya jujur berat ya. Jodoh tidak akan bertemu, mengikhlaskan dia yang ternyata hanya ujian. Waduh, relate sekali sama kehidupan kehidupan saya nih. Termasuk relate lah ya. Jadi paham cara nyampainya itu dapat nih, insya Allah ya.
Tapi saya coba sederhanakan. Kak Ingrid, boleh nggak? Saya minta bantu untuk dipaparin apa slideshow-nya, pitch deck-nya atau presentasinya gitu, Kak Ingrid. Aku sudah coba. Presentasi. Oh, Oke. Ya, sudah Kak. oke. Jadi kan topiknya itu adalah jodoh tidak akan bertemu, mengikhlaskan dia yang ternyata hanya ujian. Jadi saya pakai bahasa sederhana ya, yang Gen Z lah ya, Gen Z banget gitu ya. Swipe up kalau jodoh, swipe left kalau ujian, ya gitu kan. Swipe up kalau jodoh, swipe left kalau ujian. Bawahnya tuh jodoh tidak akan bertemu, mengikhlaskan. Tapi ada poin penting di sini ikhlas gitu ya. Terkadang banyakkan dari kita tuh nggak paham apa arti kata ikhlas. Tahu aja arti ikhlas itu bla 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 bla, udah selesai gitu kan. Tapi memahaminya itu kadang di setiap kita bahkan belum paham apa arti ikhlas. Kita belum bicara tentang praktik ya. Praktik ikhlas itu masih levelnya jauh nih. Kita paham dulu ikhlasnya itu apa. Boleh nggak nih tanya teman-teman lah ya. Kalau menurut teman-teman ikhlas itu macam mana? Bolehlah disampaikan di kolom chat. Mau tahu tanggapan teman-teman tuh macam mana ikhlas tuh? Menerima takdir Allah dari Kak Salsabila. Oke. Bagaimana bisa bertemu jodoh bila speknya kayak anim? Waduh, merelakan. Satu lagi. Ada lagi nggak? Ikhlas itu merelakan yang bukan, waduh udah banyak nih. Bukan takdir kita melepaskan, menerima dengan tulus banyak. The best lah teman-teman. Arti ikhlasnya udah dapet gitu ya. Ayubi mau sharing. Ikhlas itu pemahamannya kalau menurut saya tuh ada 3. Karena sifat ikhlas itu nggak bisa dari kata-kata saja. Penilaiannya hanya Allah yang tahu. Karena perkara hati. Nabi pun tak tahu perkara hati. Itu isinya hatinya seperti apa. Yang pertama, ikhlas itu menerima dengan hati yang lapang. Tadi teman-teman udah jawab. Ikhlas berarti menerima keadaan, keputusan, atau hasil dari suatu situasi dengan hati yang lapang tanpa merasa dikhianati, marah, atau kecewa. Jadi kalau ada sesuatu kondisi tadi ya, diputusin nih karena pacaran gitu ya, diputusin. Sebenarnya itu nggak bisa kita pakai konsep ikhlas ya. Soalnya tuh perbuatannya nggak betul, kurang betul ya, nggak betul karena dilarang ya, dilarang. Anggaplah kehilangan sesuatu atau memberikan sesuatu, kemudian dikhianati oleh yang kita berikan, kita merasa dikhianati, marah atau kecewa, berarti belum ikhlas. Jadi kalau udah menerima dengan hati yang lapang ketika kita berikan ke orang lain gitu ya, kita berikan ke orang lain, kita tahu bahwasanya kalau ada sesuatu hal yang mengecewakan, ya sudah, toh itu juga bisa jadi bagian dari ujian dari Allah. Itu pemikiran. Mungkin kalau dari bahasa ya biasa saja, tapi dari hati kita nggak tahu ya. Dari hati kita nggak tahu. Tapi kalau dari hati masih ada terbersit, dikhianati, marah atau kecewa, berarti belum ikhlas. Yang kedua tuh nggak berharap balasan dan pengakuan. Nggak berharap balasan atau pengakuan. Jadi kalau kita mau kasih infak nih ya, minimal infak aja yang paling deket sama kita nih, infak 1.000. Kalau mau dipuji itu, wah aku udah infak 1.000 nih, wah keren ini dia udah infak 1.000, keren, wah wih mantap, besok dinaikin lagi 10.000. Itu kalau masih ada rasa kepengen dapat pujian, pengakuan, balasan dari manusia itu belum ikhlas, belum ikhlas sama sekali. Jadi kalau kita udah berikan 1.000, ya udah selesai, itu nanti biar urusan Allah aja gitu. Itu kalau udah ada sikap itu di hati, insya Allah ikhlas. Berarti Ayubi kami nggak perlu infak nih, soalnya aku di hati ada terus. Nggak juga kayak gitu konsep berpikirnya, wahai saudara-saudara. Jadi tetap infak jalan gitu ya. Karena memang pastinya di tahap awal tuh proses ikhlas itu panjang. Nggak bisa satu kali langsung tek ikhlas, nggak bisa. Pertama kita infak 1.000, pasti teringat-ingat tuh. Udah aku kasih tadi 1.000 nih hari ini. Besok kita tingkatin lagi 1.000, 1.000, 1.000. Tapi kalau udah sering dilakukan, itu hilang rasa rasa tadi mau dapat pujian. Karena bodo amat, karena udah memang jadi habit bagi kita untuk memberikan infak. Dan itu nilainya bisa lagi dinaikin. Gitu. Nah itu rasa ikhlas itu akan timbul sendirinya dengan cara habit yang dilakukan secara berulang-ulang. Terakhir, serahin aja sama Allah gitu.
Jadi kalau udah ikut sesuatu, testing sesuatu, serahkan hasilnya kepada Allah. Tapi jangan lupa, kalau bilang tadi hasilnya serahkan sama Allah, kita udah effort semaksimal mungkin ya, seoptimal mungkin. Ya, seoptimal mungkin kita harus effort. Jadi kalau effort nggak ada, habis itu kuserah effortnya nggak ada, sama aja. Sama saja. Sama saja. Jadi harus keduanya dong. Harus keduanya. Jadi kalau bisa effort yang lebih, baru kita doanya tuh berbarengan dengan effortnya. Itu konsep ikhlas gitu ya. Tadi saya sebutkan swipe up dan swipe left. Boleh Kak dilanjutkan slide berikutnya. Swipe up kalau jodoh, swipe left kalau ujian. Gitu kan ya. Jadi kalau teman-teman nih dari Zoom ini pasti saya kira pasti punya Instagram lah ya. Pasti punya Instagram atau enggak Facebook. Ya Instagram kayaknya nggak mungkin nggak punya ya. Mungkin kalau persentase orang di Indonesia mungkin bisa 2 banding 1000 kali ya. Dari 1000 orang, 2 orang nggak punya Instagram. Tapi di Instagram ketika teman-teman lagi mencari sesuatu di Google tuh ya. Googling, saya butuh handphone bla bla bla. Atau saya butuh pakaian bla bla bla. Itu kalau kita ketik di Google nanti beberapa menit kemudian tuh ketika buka Instagram tuh akan muncul tuh iklan yang sejenis yang kita mau. Itu udah pasti itu. Nah, biasanya kalau udah lagi lihat Instastory nih ya, lihat Instastory, buka Instastory, swipe left, next lagi, keluar tuh story-nya iklan. Tadinya kita butuh tuh, keluarlah iklan itu, sama juga kayak jodoh tuh, tiba-tiba dia nggak bisa kita anggap dugaan, kadang tak terduga aja jodoh tuh datang gitu ya. Datang dia nih, ternyata membuat kita penasaran. Penasaran lebih lanjut, maka cari tahu lebih lanjut. Bisa aja itu jodoh, bisa juga bukan jodoh. Karena proses ta'aruf itu ketika udah proses ta'aruf, bukan di situ udah selesai jodoh, enggak. Karena ada prosesnya. Dan itu ya harus diikutin proses itu sama kayak ini. Swipe up kalau jodoh, kalau tertarik ya, swipe up kalau tertarik, cari tahu lebih lanjutnya. Kita cari tahu tadi pakaiannya apa aja nih yang disediakan oleh platform ini. Oh, ternyata ada yang sesuai dengan apa yang aku mau. Cari tahu lebih lanjut sampai check out. Itu swipe up. Kalau swipe left, kalau kita tahu itu ujian, ini kayaknya nggak menarik, nggak sesuai, nggak cocok ya, nggak cocok dengan apa yang aku cari. Ya udah, skip aja, move on bro, move on. Kalau bagi cowok tuh cewek masih banyak. Kalau bagi cewek cowok juga masih banyak gitu. Jadi hilang satu ada beribu-ribu yang lain lah gitu. Jadi Allah udah mempersiapkan yang terbaik buat kita pastinya. Kalau dibilang skenario terbaik ada di tangan manusia, skenario yang mempunyai skenario itu Allah gitu. Kita perencana nih, tapi pemilik perencana itu Allah sendiri. Jadi nggak mungkin nggak kan? Susah move on Kak. Kita nanti bahas ya, kayak mana cara move on ya. Waduh, saya dulu juga susah move on. Oke, lanjut Kak, boleh Kak? Timbul kan pertanyaannya, bagaimana menemukan sosok calon pasangan yang sefrekuensi dengan kita, ya kan? Sefrekuensi. Jadi IB ini kepengen tanya juga ke teman-teman, sefrekuensi itu macam mana? Tapi sebelum dijawab macam mananya, IB mau kasih dua cerita yang berbeda. Nanti teman-teman boleh jawab kasus 1, kasus 2, mana yang sefrekuensi, mana yang tidak sefrekuensi. Kalau hancur karena pasang, oh banyak ini pertanyaannya nih. Belum habis lagi nih. Sabar, baru minal iman. Sabar, sabar. Kasus 1, namanya ada Ahmad dan Mutia. Ini pasangan ya, Ahmad dan Mutia. Ahmad bilang kayak gini nih, kasus 1. Dengar baik-baik nih teman-teman, karena saya akan tanyakan di kolom chat nanti, mana yang sefrekuensi, mana yang tidak sefrekuensi. Kasus 1, Ahmad dan Mutia. Ahmad bilang kayak gini, Dek, hari ini abang dipecat dari pekerjaan. Jadi alasan perusahaannya tuh lagi perampingan karena mau bangkrut nih. Dijawab Mutia nih ketus. Kok gitu sih? Ini kita ada akhir bulan. Pakai uangnya buat beli skincare. Macam mana nih? Dapat pasangan gini amat. Kesel ah. Itu kasus 1 ya. Kasus 2. Namanya Wahyu dan Amalia. Wahyu bilang kayak gini. Dek, abang hari ini dipecat dari pekerjaan. Karena perusahaan lagi perampingan. Ini tabungan kita cuma cukup 2 bulan ke depan nih.
Tapi kemarin abang udah janji sama adik buat beli skincare untuk bulan ini. Gimana dong? Dijawab sama Amalia. Subhanallah. Abang istirahat dulu lah, tenangin diri dulu. Nanti kalau udah istirahat, kita coba bicarain ya solusinya gimana. Apakah bisa dipenuhin skincare saya atau tidak bisa dipenuhin skincare saya. Nantilah kita bahas solusinya bareng-bareng. Kira-kira apa yang harus kita lakuin ke depan. Tapi yang pastinya sekarang abang istirahat dulu lah, biar tenang dan pikirannya jadi lebih jernih. Dari dua kasus ini, menurut teman-teman, kasus satu sama kasus dua, mana yang sefrekuensi, mana yang tidak sefrekuensi? Boleh jawab di syarat, pengen lihat chatnya. Waduh, 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 banyak, banyak, banyak. Katanya sebenarnya, tapi kenapa banyak pesannya yang kayak satunya? Waduh, waduh. Sabar, sabar. Nomor dua, oke. Berarti kalau udah dapet nih makna dari sefrekuensi gitu ya. Sefrekuensi itu kasus dua. Kasus dua itu sefrekuensi. Sekarang yang ditanya nih, makna sefrekuensi itu macam mana menurut teman-teman dari kedua kasus itu? Boleh jawab di kolom chat. Satu pemahaman, yes. Satu pemahaman. Ada lagi? Satu pendapat dan bisa menerima pasangan. Saling memahami. Saling memahami, bisa posisikan dirinya sebagaimana seharusnya saling mengerti, saling memahami. Oke, ini udah mantap banget nih teman-teman nih. Ini Kak Ingrid kayaknya nggak perlu diteruskan lagi, udah paham teman-teman Kak Ingrid. Ini Mana? kayaknya berarti udah pada siap untuk dapat pasangan nggak sih Kak kalau kayak gini? Woi, kayaknya iya sih Kak Ingrid nih. The best nih Langsung teman-teman. langsung So, belajar langsung belajar parenting sih Kak kalau kayak gini langsung saat ketemu jodoh hayu aja gitu. berarti Kak Ingrid ini Jovisa topnya nanti di materi berikutnya itu udah mulai ke pranikah kayaknya Kak Ingrid. Lebih cocok kayaknya. Boleh kali Bisa tuh kayaknya. 50. Oke, kita lanjut teman-teman. Makna sefrekuensi ya. Saya bagi dua nih. Boleh lanjut slide berikutnya? Se Apa itu sefrekuensi? Tadi udah dijawab tuh sama teman-teman. Makna sefrekuensi itu menurut Islam itu ada tiga. Itu ada satu, dua, tiga itu menurut Islam tuh. Pertama, kompatibilitasnya keimanannya gitu ya. Jadi Islam menekankan pentingnya kecocokan dalam hal keimanan dan pemahaman agama. Jadi sefrekuensi itu bisa aja beda agama teman-teman. Sefrekuensi itu kan saling memahami ya, saling memahami. Beda agama pun bisa saling memahami gitu ya. Bisa saling memahami. Makanya ini poin penting nih. Kompatibilitas keimanannya itu patut dipertanyakan juga. Nanti jangan sampai Islamnya dengan non-Muslim nikahnya gitu ya. Tapi dalam konsep Islam itu diatur. Tapi ini penting dipahamin, sefrekuensi itu. Jadi cenderung kalau punya pasangan hidup yang serupa, punya satu visi gitu ya, punya misal Islam, ya kan? Islam sama-sama Islam pasti visi utamanya adalah surga. Bang, Ayubi, emang yang non-Muslim visinya bukan surga, surga juga, tapi surga yang dirindukan mereka beda surga yang dirindukan sama kita gitu loh. Nggak mungkin sama. Mereka surga juga, tapi kita surga juga, tapi surga yang kita rindukan tidaklah sama. Makanya cari yang sama. Cari yang sama. Yang Islam sama-sama Islam karena kalau udah sama-sama Islam pandangannya bisa diluruskan. Karena kalau udah beda di awal itu bengkoknya jauh banget. Bahkan yang sama-sama Islam pun belum tentu sefrekuensi, sorry. Banyak, ya kan? Banyak. Kedua, akhlak dan kepribadian. Akhlak dan kepribadian. Gimana cara yang serasi? Itu penting, itu penting. Kalau akhlaknya baik, dipertemukan dengan yang baik. Kalau yang buruk, dipertemukan condongnya sih yang buruk. Tapi walaupun realitanya itu ada juga yang kebalikan, gitu ya. Jadi Islam ngajarin kita tuh penting karakter. Makanya di Indonesia tuh enggak kurang orang cerdas, teman-teman. Kurangnya tuh orang yang berkarakter. Jadi kalau enggak lebih orang berkarakter, enggak bakalan ada yang korupsi. Tapi korupsi itu lihat pandangan pemerintahan yang korupsi itu
cerminan dari masyarakatnya. Berarti masyarakatnya lebih kurang kayak gitu juga. Dari kita-kita sendiri nih. Kalau ya masing-masing perbaiki diri kita sendiri supaya nanti pimpinannya macam kita kayak gitu. Yang baik juga. Mudah-mudahan ya. Yang ketiga, tujuan dan aspirasi hidup. Jadi dia punya visi misi dalam hidup dia tuh. Jadi kalau dibilang yuklah kita nikah, nanti pas ditanya ceweknya visinya apa, nanti aja kita pikirkan kalau udah bareng. Yang punya visi aja bisa meleset ya. Yang punya visi dan aspirasi hidup aja bisa melesat. Apalagi yang nggak punya visi, kayak mana tuh? Susah ya, gitu kan? Yang keempat, makna sefrekuensi menurut kehidupan sehari-hari itu kesamaan minat dan hobi. Jadi kalau minat dan hobinya sama nih, kayaknya akan dapet kliknya nih. Misal sama-sama suka naik gunung, eh naik puncak gunung, ah ya itulah ya namanya ya. Itu kan serasi ya, satu minat dan hobi. Suka volunteeran, ya itu kalau udah nikah ya, kalau udah nikah, naik gunung berdua gitu. Bukan belum nikah, sabar, sabar dia ngechat nih. Sabar, udah kena aja nih. Belum lagi dibilang. Ya kesamaan minat dan hobi itu penting. Kalau sama-sama baca buku, suka main keluar, jalan-jalan tuh penting. Jadi ketika nanti udah nikah, itu ketika diajak keluar jadi mudah. Kalau baca buku, diajak satu lagi juga mudah kayak gitu. Kemudian cara komunikasi. Komunikasi itu penting karena di setiap keluarga gara-gara komunikasi yang tadi masalahnya bukan masalah, jadi masalah kecil, masalah besar, itu bisa. Itu ada aja. Kemudian kesamaan nilai dan prinsip hidup. Kalau prinsip hidupnya pandangannya tuh jelas gitu ya, tentang pekerjaan dan cara menghadapi masalah itu kayak mana. Itu perlu tuh. Cara hadapi masalah cowok kayak mana? Tanya tuh. Kalau teman-teman cewek nih, tanya ke dia, cowoknya. Saya tahu, cowok tuh sedikit ada bangsat-bangsatnya. Jadi kalian perlu tanya tuh. Saya bilang kayak gini karena realitanya kayak gitu. Karena ini Gen Z, jadi kita harus pakai bahasa sedikit tidak bisa sopan gitu ya. Ya. Karena cowok itu perlu ditanya. Perlu ditanya, pemahaman kamu tentang keluarga apa? Pekerjaan apa? Cara hadapi masalah gimana? Kadang cara hadapi masalah tuh kayak anak-anak gitu ya. Kalau cowok itu perlu ditanyakan. Nggak semua cowok guys. Jadi jangan serang saya pula gitu tuh ya. Sebagian cowok ada yang kayak gitu kan. Keseimbangan antara idealisme dan realitas. Jadi pasangan hidup tuh harus ini tadi yang bilang spek bidadari susah. Kalau kita speknya cetek nomor satu kita pinginnya level 10 minimal setara lah 10 atau enggak deketan level 8 atau 9. Kalau tadi misal Ayubi kepengen speknya tuh levelnya 10 minimal Ayubi level 8 9. Ini level Ayubi 3 jauh jomplangnya gitu kan, jauh jomplangnya. Kayak mana mau dapet? Susah. Minimal tuh aduh, marketing neraka. Ini really chat ya. Susah. Jadi kan kalau teman-teman mau speknya nilainya 9 kita harus cerminan diri juga. Ini betul nih. Kalau ingin nilai 9 ya kita harus bercermin kita nilai 9 nggak ya. Setuju sekali sama kakak itu tuh. Betul. Jadi harus realistis lah. Kadang kita kepengennya mau perfeksionis semuanya the best itu. Padahal sendiri serba kekurangan, capek juga sama orang-orang kayak gini. Gak nikah-nikah dia, sumpah. Gak nikah-nikah dia tuh. Kalau carinya perfect-perfect banget gitu ya. Karena manusia itu nggak ada yang perfect. Perfect itu cuma Nabi. Nabi pun mungkin ada kekurangan yang ditutupin oleh Allah dan dijaga sama Allah. Ya, itu sefrekuensi menurut pandangan Islam dan kehidupan sehari-hari. Biasanya orang tua perfeksionis. Paling nanti didefinisikan perfeksionis itu macam mana gitu kan. Boleh Kak dilanjutkan ke slide berikutnya? Panas banget nih Kak Inggit. Bahasannya betul-betul panas. Boleh bantu lanjut? Bukan astagfirullah banget. Amin. Mudah-mudahan ya. Jadi pertanyaan berikutnya yang punya tadi itu bagaimana menemukan sosok calon pasangan yang sefrekuensi dengan kita. Yang pertama tuh ngaca diri bos. Ngaca. Kan ada cermin tuh kan. Ngaca. Coba ngaca. Kita lihat tuh Quran surah An-Nur ayat 26. Kalau mau dapat spek Ustadz, ya minimal level lah 8 9 sama Ustadz. Kalau mau dapat ustazah gitu ya, yang solehah, ya levelnya juga macam tuh.
Kalau level 1 kayak mana? Minumannya narkobaan, ngegajaan, sabu-sabuan, besok mau dapat ustazah. Capek ya. Itu jomplang. Jadi ini ngaca diri sendiri. Di dalam Quran surah An-Nur ayat 26 tuh Allah udah menginformasikan, udah berfirman di sana. Bunyinya artinya jelas banget. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Ini artinya nih tanpa perlu ada tafsir gitu ya. Kita udah paham lah kemana. Kecuali orang yang nggak bisa baca dan nggak mau memahami itu capek ya. Di sini dibilang perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji. Dibalik lagi sama Allah dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Gitu kan? Allah tuh adil kali itu. Jadi senternya itu nggak hanya perempuan aja, nggak cowok aja, dua-duanya dibilang. Perempuan keji untuk laki keji untuk perempuan keji. Besok ada lagi perempuan baik untuk laki baik untuk perempuan yang baik. Jelas kan? Di sini itu perlu ngaca diri, guys. Ngaca gitu ya. Ada cermin ngaca diri gitu kan. Aku mau sama si Fulan, dia baik banget. Level kita tuh udah baik banget juga enggak? Minimal baik lah. Jangan buruk. Kalau buruk susah dapet yang baik tadi. Minimal selevel kan. Kalau nggak selevel kan minimal dekat sama level itu. Kayak gitulah bahasanya gitu kan. Jadi kalau kenali diri tadi itu, maksudnya gini loh. Pahami diri kita tuh, kita harus hidup tuh punya visi, punya misi. Jadi bukan cuma bangun, makan, bobo, bangun, makan, bobo, gitu-gitu aja terus. Beban bagi orang tua. Kayak itu tendang aja di rumah kalau bisa. Carilah. Kita tuh harus punya visi hidup. Saya ngomong kayak gitu bukan udah visi banget, enggak. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama coba introspeksi diri, kita harus punya visi hidup, punya misi. Jadi lugas gitu ya. Kehidupan kita tuh tertata dan rapi. Kalau bisa buat daily activity-nya nih, biar jelas. Besok refleksi diri kita nih, supaya kita bisa lihat nih kekuatan dan kelemahan kita tuh di mana. Jadi kalau cari pasangan, yang kelemahan kita bisa ditutupi oleh pasangan kita kayak gitu. Soalnya kalau dapet yang kekuatannya sama, berantem biasanya. Adu mulu tuh, mantap juga, gitu kan? Yang kedua, kamu harus punya karakter di sini bilangnya. Ya. Wah, udah jam 9 aja nih Kak Inggit. Kayak mana nih Kak Inggit? Kedua, harus punya karakter, nilai spiritual. Jadi harus punya karakter itu kayak tadi. Jadi kita selain cerdas, punya karakter yang baik. Jadi kalau mau dapet speknya cerdas dan baik, ya minimal level itu juga. Dari mulai nilai spiritualnya itu perlu diperhatiin, pendidikan agamanya macam mana, minimal kalau memang nggak lulusan pesantren, nggak lulusan zawiyah, nggak lulusan dari institut-institut negeri Islam, setidaknya kita baca. Ini zamannya digital. Kalau males baca bodoh berarti. Kayak gitulah bahasanya. Jadi nggak ada alasan kak, aku bukan lulusan pesantren, macam mana? Nah bodoh lah mutu. Kenapa nggak kau baca? Orang pesantren pun mereka baca, woi. Mereka baca juga tuh, makanya baca gitu kan. Ketiga ada komunikasi dan interaksi sosial. Jadi seringlah bergaul, seringlah ikut komunitas-komunitas kayak Jovisah nih. Jadi kalau teman-teman level-levelnya yang baik-baik kayak anak-anak Jovisa ikut gabung sama komunitas Jovisa pasti insya Allah orang-orangnya pasti baik-baik dan terjaga. Jadi masing-masing dari mereka ini pasti saling mengingatkan. Contoh hari ini dia buat acara sharing session untuk saling mengingatkan. Betul begitu Kak Ingrid? Betul banget, Kak. Oke, itu udah divalidasi sama Kak Ingrid. Jadi teman-teman yang belum join komunitasnya join lah. Komunitas ini bagus banget. Jadi bisa dapat ilmu-ilmu yang banyak juga. Komunikasinya harus aktif, diskusi, ajak diskusi gitu ya, supaya kita tahu.
Yang ketiga, kriteria pasangan dalam Islam. Jadi tak cari tahu dulu teman-teman, gitu ya. Cari tahu kriteria pasangan dalam Islam tuh macam mana, gitu ya. Kemudian nggak ada yang sempurna kayak Ayu bilang tadi. Semua manusia tuh nggak ada yang sempurna, teman-teman. Jadi kalau mau cari spek bidadari, spek pangeran itu susah didapatnya. Jadi minimal kita realistis aja lah. Aku lebih di sini, aku kurang di sini, aku cari pasangan yang lebih di sini, kurang di sini, udah selesai. Kalau kamu cari yang versi 100% perfect, kamu nggak nikah-nikah, jomblo terus. Betul juga sih jomblo fisabilillah, memang mau jomblo fisabilillah terus. Maunya yang perfeksionis, tapi nggak dapat-dapat, susah. Belajar dari pengalaman terakhir. Belajar dari pengalaman yang terakhir itu pengalaman dari diri sendiri dan kalau dibilang guru terbaik adalah belajar dari pengalaman, ada dua yang salah. Pengalaman diri sendiri sama pengalaman dari orang lain. Kalau kita udah lihat nih, Kak, aku belum pacaran, berarti aku punya pengalaman dulu untuk pacaran gitu ya. Enggak juga kayak gitu konsepnya, wahai saudara-saudara sekalian. Kan udah lihat tuh teman-teman yang udah pacaran, hasilnya kayak mana gitu kan. Lihat dari pengalaman mereka, kalau di sana udah dikasih tahu, di sana tuh ada jurang, jangan kau terjun juga, tolong namanya. Gitu lah bahasanya. Jadi di sana udah ada jurang. Jadi kalau udah dibilang jurang di depan jangan terjun ya. Ya jangan nggak usah terjun lagi ke sana. Langsung aja cari jalan lain gitu loh. Wah, susah tuh kalau sampai eh cari jalan lain. Wah, sorry ya, ini gemanya karena ruangnya tuh eh kedap suara biar nggak keganggu sama suara luar. Echonya kecilin, suaranya menggema nih. Kayak mana ya cara ngaturnya itu ya? Audio setting. Coba saya kecilin deh ya. Ini masih menggema ya. Gimana nih? Nah, ini masih menggema ya. Mudah-mudahan enggak lah. Oke, lanjut teman-teman ya. Eh, lanjut Kak di slide berikutnya Kak. Emang panas banget nih apa namanya dari materi ini topik ini ngeri-ngeri sedap kita sampaikan nanti takut ada yang tersinggung. Ini pertanyaan berikutnya nih dari Kak Erina bilang apakah satu frekuensi menjadi salah satu tolak ukur bahwa dia adalah jodoh kita? Yes. Salah satu ya, bukan satu-satunya. Beda tuh. Salah satu sama satu-satunya tuh beda. Sefrekuensi itu indikatornya penting. Salah satu tolak ukur penting untuk dipertimbangkan. Gunanya untuk apa? Meminimalisir masalah-masalah kecil jadi besar. Tapi bukan satu-satunya indikator kita. Karena sefrekuensi banyak. Misal sefrekuensi 10. Besok 10-nya jodoh kita susah juga tuh. Slotnya cuma 4 bagi cowok. Jadi 10 nggak mungkin. Nanti dibilang yang subur. Susah. Yang subur aja 9. Masa 10? Ya kan? Jadi sefrekuensi itu salah satu tolak ukur, bukan satu-satunya. Ya, karena masih ada indikator-indikator lain yang patut teman-teman pertimbangkan. Tapi kalau sefrekuensi itu dipertimbangkan tuh bagus banget. Karena kenapa? Aibi belum nikah, tapi kenapa bisa bilang itu penting? Kayak gitu kan. Aibi bilang tadi, Aibi kan belum nikah, tapi Aibi lihat pengalaman kakak Ayubi, abang Ayubi, teman-teman Aibi yang udah nikah. Apakah salah Ibi belajar pengalaman dari yang sudah ada? Enggak dong. Makanya berani berani ngambil nih. Karena paham. Jadi kalau nggak paham, nggak berani juga ngambil. Bahaya kan? Nanti malah salah nyampain kan dosa pula lagi. Dapat sefrekuensi tapi cerai. Berarti nggak sefrekuensi berarti. Berarti nggak sefrekuensi. Salah itu. Tanya. Jadi tanya. Di sini Kak Inggit, kira-kira nih teman-teman di sini ada yang menikah, ada yang udah menikah belum Kak Inggit? Soalnya kan, Kak Inggit, biasanya Kalau Mas, coba Kak Inggit coba tanya, ada yang udah nikah belum di teman-teman nih? coba teman-teman, udah ada Kak, ada yang udah nikah. Kak Iza. Iza, Belum. oh belum, oh Tapi belum. kalau Jovisa nih kayaknya ya, kayak lebih banyak yang belum menikah sih Kak. Karena kan Oke, memang dari singkatannya Jovisa, jomblo visabilillah. Jadi kalau ada yang udah menikah pun eh gak begitu banyak. Mungkin oke siap. 3, 5. Karena Oke, ingin nyerap ilmunya sih Kak. Udah oke ada. siap. Tapi tadi juga ada yang masih umur 18 tahun nanya, Kak aku tapi masih umur 18 tahun, gimana nih? Gitu. Oke, siap-siap Kak Ingrid. Ibi coba kasih contoh salah satu sefrekuensi jadi tolak ukur yang bagus tuh kenapa?
Karena biasanya ya, ini teman-teman lihat aja di rumah bapak ibu sendiri kan ada tuh sebagai contoh ya. Karena ini yang belum tidak ada yang udah menikah gitu ya. Jadi sulit nih kita umpamakan gitu kan. Tapi kita punya keluarga, kita bisa lihat abang yang udah nikah atau kakak yang udah nikah atau ibu bapak kita nih, ya kan? Biasanya masalah-masalah kecil yang biasanya nggak sefrekuensi. Masalah apa coba? Handuk, baju, buang sampah, sapu, cuci piring, memasak, cuci pakaian. Biasa handuk tuh. Ibi nggak bilang semua cowok ya. Sebahagian cowok. Handuk setelah mandi itu taruh di atas tempat tidur. Habis itu istrinya marah. Istri biasanya bisa merespon tiga. Marah, ambil handuknya, tempatkan di tempat yang semestinya. Yang ketiga, dia sampaikan ke suaminya dengan bahasa yang baik-baik. Itu ada tiga tuh. Biasanya kalau nggak sefrekuensi marah dia. Belum tentu juga sefrekuensi, kadang marah, kadang suaminya udah dibilang 100 kali, bebal, itu perlu ditapok juga kepalanya sekali, plek gitu kan, biar tahu diri gitu. Tapi dengan bahasa yang baik-baik itu bercanda ya, jangan dilakukan pula lagi. Dosa-dosa dosa bos yang dilakuin. Setidaknya udah apa ya? Udah disampaikan dengan baik-baik. Coba aja di dalam rumahan ya, perumahan, dalam rumah tangga, ada kesalahan cewek bisa. Ada kesalahan cewek masih berantakan. Cowoknya pulang, lihat masih berantakan dalam kondisi yang capek. Kita juga bisa dari sisi cowok tuh bisa lihat sudut pandang lain gitu. Jangan lihat perempuan di rumah itu cuma bobo, tidur gitu-gitu doang. Enggak. Mereka tuh lebih capek daripada kita yang di luar. Biasanya kayak gitu. Lihat juga pandangan yang lain. Oh mungkin istriku lagi ngurus ini belum sempat ini. Apa salahnya kita pulang beresin aja gitu. Ajak komunikasi-komunikasi itu yang sefrekuensi. Maksud kita saling memahami, saling menghargai, saling mengerti itu yang penting gitu kan. Karena hal-hal yang kecil kayak gini tadi handuk gara-gara handuk, tarik baju nih dari lemari, ambil baju, udah dirapiin bagus-bagus, udah angkanya 4 senti kali berapa senti gitu ya, datang cowok ditarik gitu kan. Kayak mana ceweknya nggak marah itu, kalau bisa ditampol aja itu kan bisa kan. Ya, yang buat perceraian kadang-kadang. Tapi banyak indikator lain perceraian tuh ya. Ada keuangan, ada nggak sevisi, dan banyak lagi. Nah, kalau kita bahas itu lagi banyak banget. Indikator lain itu ada keimanan, akhlak, komunikasi, saling pengertian, pertumbuhan bersama, sikap terbuka, sabar, doa, dan masih banyak lagi. Nggak sanggup ku bahas nih teman-teman. Banyak kali, bos. Lanjut Kak Ingrid. ke, ke slide berikutnya. Udah jam 9 mulai nih. Betul tuh kata Kak Gusta Dewi itu. Nggak usah pacaran. Boleh lanjut slide berikutnya. Nah, nah, ini yang suka jagain jodoh orang lain, mampus tuh, jagain lah jodoh orang lain. Pacaran lagi. Kepacaran lagi. Udah dibilang tuh, mengapa banyak sekali yang berpacaran namun putus tengah jalan sebelum sampai ke pelaminan. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Udah dibilang. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Itu artinya tuh udah jelas. Kalau nggak paham juga tuh, waduh, turunin lagi ke TK, suruh membaca, oke? Dan janganlah kamu mendekati zina. Ku highlight nih teman-teman ya, jangan dekati zina, jangan. Kalau udah dibilang jangan, jangan. Itu nggak boleh, gitu kan? Nggak boleh mendekati zina. Dekat aja nggak boleh, apalagi buat. Iya kan? Itu Islam tuh ngatur sampai segitunya, sedetail itu diatur tuh. Jangan deket-deket karena nanti diajak setan pasti. Berduaan, tengahnya setan. Ya, kalau ada kawannya bertiga, berarti kawannya itu setannya. Lebih kurang kayak gitu. Itu sungguh perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi janganlah pacaran, jaga kehormatan diri kita sendiri. Bagi perempuan, jaga kehormatan diri kalian. Karena kalau udah dipegang, hilanglah kehormatan. Ini ini gua bilang nih ya ke cowok nih ya, khusus cowok nih ya yang ada di sini ya, khusus cowok. Lu dilatih dari kecil untuk survive. Menahan kehidupan ini yang keras, bukan untuk ngejagain anak orang yang belum pasti menjadi istri lu, bos. Ya kan? Jangan sampai lo di umur 29 sampai 30 baru lu sibuk mikirin pekerjaan. Bullshit dengan kata-kata orang. Sumpah lu jangan dengar orang ngomong gini ya. Wah kita masih muda bre, puas-puasin dulu masa muda bre. Asli kata-kata kayak gitu jangan lu pakai. Justru
dari kita muda, disitulah waktu yang tepat kita masih produktif untuk mikirin kita di masa tua. Kalau lu mikirin masa tua lu ketika lu udah tua, ngapain lagi? Lu udah keok gitu ya, udah bau tanah. Walaupun semuanya kita bau tanah, ya ngapain lagi? Kalau lu mikirin masa tua lu pas udah tua, buat apa? Di saat inilah nih, di saat inilah kita jalan mikirin masa muda kita untuk masa tua. Jadi sekarang tuh prosesnya jalin silaturahmi, perluas relasi, biar lu nanti kalau udah dewasa nih ya, udah 28, 29, mudah bangun usahanya, mudah cari pekerjaannya, bukan mencari di sini mantan gua, di situ mantan gua, di sana mantan gua, banyak juga mantan gua gitu ya. Parah banget sih. Janganlah pacaran. Gue memang belum pernah pacaran, teman-teman. Ayubi belum pernah pacaran. Tapi teman-teman Ayubi yang pacaran, ceritanya ke Ayubi yang nggak pernah pacaran. Itu lucunya ya. Mereka cerita ke Ayubi yang memang melarang pacaran. Dan itu ceritanya hal yang sangat buruk. Bahkan ada yang sampai merusak kehormatan wanita. Dan itu yang sangat aku sedihkan. Kalau kehormatannya udah diambil, apa lagi yang mau dicari? Memang mereka cerita tuh karena mereka udah nyesal. Udah nyesal, kemudian ya ingin bertobat. Tapi kalau udah terjadi ngapain lagi? Perumpamaan teman-teman, buat teman-temanku, saudara-saudaraku yang cewek nih, yang cewek, please, kalian itu kalau diumpamakan ya, kayak semangka dan durian. Semangka kalau ditaruh di bawah, durian di atas, dilempar ke semangka, semangka yang pecah. Sama, semangka dilempar dari atas ke bawah juga kena durian, semangka juga pecah. Sekarang aku tanya, memang nggak rusak kak? Nggak rusak, Abi. Rusak. Rusak, sama-sama rusak. Tapi coba lihat aja realita yang terjadi di lapangan, teman-teman. Mana yang rusak? Kalau udah diambil kehormatan kalian yang cewek-cewek, ya kan? Ya kan? Udah diambil kehormatan kalian, yang paling rusak siapa? Cowok mak, bangsat dia tuh. Dia kalau udah pacaran, dia tinggalin aja, udah beres kayak gitu. Tapi kalian udah rusak. Ngapain lagi? Ya kan? Ini bagi teman-teman yang belum pacaran, jangan deketin. Bagi teman-teman yang udah pacaran, ya bertobat. Aibi nggak bilang yang pacaran tuh buruk banget, enggak. Aibi bilang bertobat. Dekatin diri sama orang-orang yang menjaga, membawa kita kepada kebaikan. Makanya cari sahabat-sahabat yang baik, yang ajak kita ke kebaikan. Kalau sekarang gue bilang ingatin bro, sis, yang sedang cari pacar nih ya, gue bilang stop. Stop bro, sis, stop lu cari pacar. Kalau lu udah banyak uang, yang lu bisa bahagiain keluarga lu, bisa bahagiain emak lu, bisa bahagiain bapak lu. Nah, di situ lu baru ketemu tuh jati diri lu sebagai laki. Jadi jangan suka mengambil kehormatan perempuan. Saya punya adik perempuan. Jadi cara saya menjaga kehormatan adik saya dengan cara saya menjaga kehormatan perempuan-perempuan yang lain. Karena walaupun karma itu nggak ada dalam Islam, tapi dalam konsep Islam itu ada. Kalau kita merusak kehormatan orang lain, mungkin nanti ada ke adik kita, ke saudara kita, anak cucu kita juga akan ikut terlibat dengan apa yang kita buat. Jadi jangan pacaran. Kalau masih pacaran udah dibilang masih pacaran juga bebel juga tuh, susah juga aku bilangnya, capek lah. Udah, yang berikutnya Kak, lanjut Kak. Udah 2106 nih, dipercepat nih. Lanjut. Oke, bagaimana mengikhlaskan dia yang ternyata bukan tujuan akhir kita? Waduh, sakit banget. Ini realita ini. Ya, jujur aja saya ditinggalin nikah, tapi ya biasa aja. Walaupun nangis juga gitu ya, tapi ya biasa aja kayak gitu ya. Pertama, teman-teman, kalau sifat ikhlas dia ternyata bukan tujuan akhir dari kita, pertama ada dalilnya disebutkan, kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Makanya penerimaan kadar Allah, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi maknanya itu mengakui bahwa setiap kejadian, termasuk kehilangan atau kekecewaan itu dalam hubungan adalah bagian dari takdir Allah. Jadi ya kita terima ya. Bantu dalam menerima realita dan mengikhlaskan kepergian seseorang. Saya ditinggalin nikah, ya kan? Saya belum sempat sampaikan lagi. Padahal udah mau diajak orang tua untuk bertemu dengan orang tuanya.
tapi ya tidak siap secara finansial. Jadi tak bisa dipaksakan. Kalau dia nikah dengan orang lain berarti simple aja. Kalau mama saya bilang berarti dia bukan jodoh kita. Seluai perempuan yang lain masih banyak. Santuy, santuy aja. Insya Allah nanti ada perempuan yang pastinya jodoh kamu. Jadi tinggal sekarang kamu perbaiki diri. Karena kalau kamu buruk ya dapatnya perempuan buruk. Kalau mau dapat baik ya levelnya baik juga kayak gitu. Kedua, bersabar dan berdoa. Mintalah pertolongan sama Allah dengan sabar dan sholat. Dan sungguhnya hal itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang kamu sholat tuh susah doanya, susah doanya. Tapi kalau orang mau sholat, insya Allah nggak susah. Bersabar dalam menghadapi kesulitan dan tetap berdoa adalah cara utama untuk menemukan. Ayubi, saya udah sholat, tapi ada aja kemungkaran yang aku buat. Berarti salah sholatnya. Karena inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau masih berbuat keji dan mungkar, perbaiki sholatnya. Dan aku juga macam tuh. Masih buat keji dan mungkar, berarti sholatku masih salah. Dan hari ini aku perbaikin terus sholatku gitu. Karena kita udah tahu nih. Jadi kalau belum betul, lihat tuh sholatnya. Sholat tuh tiangnya. Kalau tiangnya roboh, yang lainnya juga ikut roboh. Itulah bahasanya. Lanjut, refleksi dan introspeksi diri. Nah, ini penting, ngaca ya. Ngaca diri. Itu penting, ngaca. Siapa tahu karena bukan jodoh tuh levelnya terlalu jomplang. Kayak gitu ya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Jadi kita ini muslim. Kepercayaan dalam rahmat dan kebaikan Allah. Ketiga, menghidupkan harapan nih tadi. Yang keempat, menjaga kepercayaan diri. Jadi kalau udah ditinggalin, memang ya 1-2 hari seminggu ya kepercayaan diri saya hilang ketika ditinggalkan. Tapi kita nggak bisa dalam bentuk kesedihan terus-menerus. Lawan dong, lawan. Hidup kita masih panjang, bukan untuk dia doang. Katanya visinya surga, ditinggalin aja keok. Yang mana nih? Cowok lemah banget. Jangan kayak gitu. Malu kita cowok. Oke? Ya, selanjutnya. Membuka hati untuk peluang baru. Jadi kalau udah ditinggalin, ya buka lah ke yang lain. Masa nggak dikasih kesempatan mau yang lain? Mau tutup aja, jomblo terus tuh nanti. Ya kan? Tapi jangan pacaran. Salah kalau cepat pacaran. Kamu tanpanya butiran beras. Waduh, Kak selfie ini memang ngeri. Oke, lanjut Kak, slide berikutnya Kak. Mengelola perasaan. Bagaimana mengelola perasaan pada perempuan atau laki-laki yang belum menjadi tujuan serius. Ini aku coba pakai bahasa Gen Z ya. Takutnya kalau salah-salah ngomong tuh salah pemaknaan pula lagi. Pertama teman-teman, no ghosting, just clearing. Maksudnya jangan suka ngeghosting. Udah datang, hilang tiba-tiba. Kalau emang suka, bilang suka gitu. Ajak taruh. Ayubi, ajak taruh itu bukan semudah itu. Berarti lu nggak gentle, bos. Gua aja nggak berani taruh kan. Gua belum gentle juga gitu kan. Kan belum siap. Itulah bahasa, belum siap. Jadi belum tak ajak. Belum tak lanjut. Ya, taruh. Bukan. Taruh itu bukan berdua chat. Chat sayang-sayangan. Itu salah pemaknaan taruh tuh. Pertemuan sebelumnya tuh udah disampaikan ta'aruf itu seperti apa. Kak Erina, Kak Ingrid nanti kirim aja tuh yang punya versi ta'aruf yang kakak-kakak sebelumnya, pemateri sebelumnya udah sampaikan. Itu bagus banget. Saya udah dengarkan. Yang kedua, boundaries are school. Kasih batasan sama yang bukan mahram. Kasih batasan aja tuh. Jadi kalau kita kasih batasan sama yang kita suka, saya suka nih sama seseorang, saya kasih batasan supaya nggak terlihat mangan sukanya gitu. Biasanya jual mahal nanti itu kan. Dia jual mahal, jadi santai aja gitu loh, nggak perlu ngos-ngosan banget. Kak, kejar dong kalau udah siap. Hambu, kalau bahasa kita tuh lancarkan aksinya mana gitu. Aksinya apa? Kalau udah siap nih secara finansial, secara hati, secara apa ya, emosional, kemudian secara jiwa nurani udah siap, sampaikan, datangin orang tua lah. Masa ke cewek, jemput cewek depan gang, mana mana keren, ke rumah lah, nyupa orang tuanya, kan kayak gitu. Ketiga, heart check in, apakah perasaan ini membawaku dekat dengan Allah atau enggak. Jadi kalau kita merasa nih
suka sama dia, makan menjauhkan kita sama Allah, berarti itu bahaya. Do for you, salat istiqoroh, berdoa sama Allah. Jangan lupa, Allah itu juga penentu. Makanya sholat istiqoroh. Kakak saya, ketika ada dua pasangan yang datang ke rumah, dia istiqoroh. Akhirnya diberikan sama Allah jawabannya. Dan sampai hari ini itu Alhamdulillah ya. Mereka tuh sefrekuensi. Saya makanya berani cerita mereka sefrekuensi. Walaupun kadang suka bercanda-bercanda gitu. Bercandanya itu yang membuat kalau saya datang ke rumahnya dia tuh selalu dalam keadaan ketawa aja gitu. Stay in your lane. Jadi kalau sekarang saya suka sama seseorang, saya nggak ganggu-ganggu aktivitas dia. Ngapain saya tanya-tanya makan dia? Ada makan belum? Lu tuh belum ngasih makan dia gitu kan? Ngapain lu tanya-tanya dia ada makan? Lu aja masih keret untuk makan diri sendiri. Tanya lu sendiri, ya kan? Nggak usah tanya-tanya orang udah makan. Dia juga udah ada yang kasih makan kok. Kadang dia makan hasil jerih payahnya sendiri, nggak perlu tanya-tanya gitu. Kalau memang udah siap, datangin orang tuanya, yang punya ke orang tuanya, bukan dia gitu kan. Halal hangout, bicara teman yang bisa dipercaya. Maksudnya bukan halal hangout tuh ya, tapi talk to the squad. Biasanya kan cewek-cewek punya squad-squadnya kan. Atau enggak cowok juga punya squad-squadnya. Ceritalah sama sahabat-sahabat yang baik. Jangan yang bocor. Nanti kalau sahabat yang bocor, dia ceritain ke orangnya, bahaya. Sama yang dipercaya aja. Oke, lanjut lagi slide terakhir nih. Udah panas banget nih ya Allah. Closing statement. Mungkin kita nggak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi kita selalu mendapatkan apa yang kita butuhkan. Oke, Kak Ingrid, udah panas banget Kak Ingrid nih. Dikembalikan ke Kak Ingrid. Thank you Kak. Thank you teman-teman. Masya Allah. Masya Allah, ini daging banget tahu Kak. Ini pasti teman-teman kayak langsung kayak ngerasa tertampar, apalagi laki-laki, gentle dong gitu. Yang perempuan, iya juga ya gitu kan. Kadang kan kalau perempuan itu nggak bisa dibalikin lagi karena waktu yang udah pernah dialami, kita ingin kembali ke masa lalu itu udah nggak bisa lagi. Makanya benar apa kata Kak Ayubi untuk jaga jaga kehormatan kita, yang laki-laki tundukkan pandangan karena kan ya itu ya kayak Allah itu sudah memerintahkan laki-laki untuk menundukkan pandangan dan perempuan untuk menutupi auratnya. Seperti itu. Oke, kita akan selesai di jam 9.30. Lanjut aja ke sesi tanya jawab ya Kak ya. Boleh, silakan Kak Inggit. Boleh. Mudah-mudahan nggak Oh, ngeri-ngeri nih. oke, aku udah siapin. Baik. Dari Kak Denisa. Assalamualaikum, Afwan Kak, izin tanya, Kak, gimana sih caranya agar tidak jatuh cinta sama orang yang salah di waktu yang salah pula? Gimana cara kita mengontrol perasaan karena saat kita berusaha melupakan dia, ingat lagi dan ingat lagi gitu. Ya, Alhamdulillah pertanyaannya relate, jadi bisa jawab. Jadi, cara Ayubi melupakan, bukan melupakan, karena kalau lupain nggak bisa, tapi meminimalisir bisa. Cara meminimalisir cara Ayubi itu adalah membuat daily activity. Membuat aktivitas harian tuh teman-teman. Buat aktivitas hariannya kalian mau ngapain aja hari ini. Karena kalau udah buat daily activity, kamu akan disibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang udah kamu susun di hari itu. Biasanya, daily activity itu Ayubi buat di spreadsheet. Ribet kali ya hidup si Ayubi ini ya. Tapi model Ayubi memang kayak gitulah. Atau enggak ditulis tuh di WhatsApp-nya dia, aku hari ini. Apa aja pekerjaannya, ngapain aja. Kadang tuh kawan pun aku ini juga, apa namanya, nggak jadi kerespon. Karena sibuk dengan aktivitas-aktivitas yang udah saya list hari ini. Jadi banyak tuh harian tuh saya ngelis. Saya ngelis di spreadsheet atau enggak di handphone mana tools yang paling mudah buat teman-teman yang nggak repotin gitu. Ya kan? List aktivitasnya apa aja karena kalau udah disibukkan dengan aktivitas harian kamu akan perlahan meminimalisir tuh ingat-ingat si cowok atau si cewek tadi tuh. Si cowok tuh jadi kurang.
Begitu mungkin Kak Ingrid. Kalau dari pengalaman IB mungkin perbanyak aktivitas. Karena kalau IB jawab yang lain kayaknya agak meraba. Tapi ini karena pengalaman pribadi, alhamdulillah meminimalisir banget. Ketika kita bisa membuat daily activity kita mau lakuin apa aja hari ini. Dan itu pastinya yang lebih produktif. Kayak gitu Kak Ingrid. Masih mute kayaknya Kak Ingridnya ya. Iya, kayaknya masih mute Kak. Unmute dulu Kak Ingrid. Suaranya masih mute. Oh iya, maaf. Maaf. Oke. Ini ada yang bertanya juga dari KMQR. Izin tanya Kak, jika kita menyukai seseorang dan dalam sholat kita menyebutkan namanya itu gimana Kak? Jika dia bukan jodoh kita, apa yang harus kita lakukan? Ya, sifatnya manusia itu kan usaha ya. Sama, saya juga melakukan hal yang sama kayak orang yang bertanya tadi. Dengan kakak siapa tadi yang bertanya? Kak MK ya? Kak MK. Sama kita Kak MK, saya juga menyebutkan. Tapi general bentuknya, saya nggak sebutin satu orang biasanya. Tapi kalau mau disebutkan satu orang boleh spesifik ya. Mau sebutkan nama seseorang di dalam doanya nggak salah. Tidak salah sama sekali, bahkan tuh bagus daripada harus pacaran. Kita sebutkan di sepertiga malam kita sebut doanya, karena doa di sepertiga malam tuh kayak panah kita tarik, itu betul-betul nyampe di hati. Banyak kan kejadian kayak gitu. Dan menurut saya ketika kita menyampaikan doa itu di sepertiga malam dengan menyebut namanya yang spesifik, no issue, no problem, eh, itu bagus, good. Gitu. Tapi biasanya kalau saya bersifatnya general. Jadi kalau semisalkan dia bukan jodoh kita, berarti Allah tadi udah mempersiapkan jodoh terbaik. Kenapa Allah bilang nggak jodoh keren, jodoh luar biasa enggak, jodoh terbaik. Terbaik itu berarti menyesuaikan level kapasitasnya sama yang lagi berdoa. Kayak gitu. Gitu Kak Ingrid, mungkin lebih kurang Kak Ingrid. Oke, masih ada 10 menit lagi. Satu pertanyaan dari yang raise hand. Teman-teman ada yang mau raise hand, bertanya langsung, tapi pertanyaannya itu langsung, Kak, kalau semisalkan gini, gini, gini gitu, biar nggak lama gitu loh mendeskripsikannya. Boleh? Aku Pakai lihat tangan dulu. buaya. Aduh. Oke, ada nih Kak, dari Kak Fathul Rahmi. Boleh Kak Fathul Rahmi dibuka obrolannya? Baik, terima Oke. kasih. Kak, maaf sebelumnya nggak bisa on cam, nggak apa-apa Kak? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Ingrid yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya kepada pemateri hari ini. Kak, izin bertanya, Kak, gimana caranya kita tahu kita tuh nanti sefrekuensi atau tidak sama calon suami kita? Terima kasih, Kak. Oke, siap. Bagaimana cara kita tahu kita sefrekuensi enggak dengan calon suami kita? Nah, tadi tuh di bahasan sebelumnya kayaknya Ivy udah coba spill beberapa ya teman-teman ya. Ini Kak Rahmi, Ivy coba ulangin lagi. Biasanya sefrekuensi itu kita kalau mau tahu orang yang kita kenal itu sefrekuensi itu aja komunikasi. Biasa di versi ta'aruf itu ya. Anggaplah versi ta'aruf ya, ta'aruf lagi. Walaupun belum pernah menjalankan ta'aruf, tapi pernah dengar materinya jadi tahulah sedikit. Ini versi ta'aruf itu ada sesi di mana kita menyampaikan apa yang jadi kelebihan, apa yang jadi kekurangan, dan kita diminta untuk bertanya, mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan apa saja tuh yang mau kita tanyakan, dan kita ngenek nih di hati kita, yang kepengen kita tahu, kita tanya. Dan nanti dari sisi pasangan, lawannya akan menjawab pertanyaan tersebut. Biasanya kalau orang udah level ta'aruf, mereka akan jujur. Karena ta'aruf, bro,
bro sis, kalau nggak ta'aruf berarti kalau pacaran banyak bohongnya, percaya nggak? Orang pacaran tuh, ya kan? Aku bilang nih ya, bagi yang pacaran itu putuskan aja lah, nggak usah kok pacaran-pacaran. Yang biasa yang pacaran tuh kita nggak tahu kekurangannya apa. Kalau ada pun nggak semuanya kita tahu, ya kan? Karena dia nggak mau ungkapin kelebihan, kekurangannya dia. Kan kita nggak tahu pas dia bangun tidur kayak mana, ngoroknya kayak mana, kan kita nggak tahu tuh kekurangan. Emang dia bilang kan, nggak dibilang juga kan, nggak dibilang kan. Karena apa, sifatnya pacaran kepengennya kelebihan semua yang orang tahu, pasangan dia mau tahu. Tapi kalau versi ta'aruf tadi mungkin Kak Rahmi bisa tanyakan di versi itu, Kak aku nggak mau ta'aruf, cara cara tahunya dulu nih kayak mana sebelum ta'aruf nih Kak. Ayubi kayak mana caranya biasanya. Aduh, susah nggak pertanyaan ini. Bentar ya, bentar. Jadi tadi kan bisa dilihat dari minat dan bakat ya. Minat dan bakat itu salah satu cara melihat sefrekuensi atau enggak. Kalau minat bakatnya sama, itu satu frekuensi udah sama. Kemudian cara komunikasi. Cara komunikasi itu kalau bisa ada komunikasi dengan dia, itu biasanya Kak Rahmi akan klik tuh sama seseorang ketika komunikasi masuk nih. Jok-jokesnya atau lagi komunikasi, anggaplah ada satu jokes yang kita ambil, kemudian dia masuk di kita, ini kayaknya sefrekuensi deh. Pas komunikasi tentang sesuatu dia masuk dan paham apa yang kita maksud, itu kayaknya sefrekuensi deh. Kayak gitu Kak Rahmi, kejawab nggak ya? Menurut saya bisa dilihat dari minat dan hobi, cara komunikasinya. Kalau kita komunikasi sama dia tuh kayaknya punya koneksi yang pas gitu ya. Kalau pakai jaringan, jadi apa yang kita bicarakan, apa yang kita komunikasikan itu jelas. Dia paham dan kita paham juga. Kayak gitu sih Kak Rami lebih kurang. Kita kalau mau nilai seseorang tuh ya dari komunikasi, dari minat dan hobi itu paling terdekat. Kalau mau cari tahu dari teman-temannya. Karena itu salah satu termasuk untuk kita cari tahu lebih lanjut. Itu lebih kurang. Baik, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Siap. Nggak tahu tuh Masya Kak, Allah. nggak tahu tuh Kak Ingrid apa puas atau enggak ya. Mudah-mudahan menjawab lah ya. Tapi memang aku salut sih Kak, maksudnya malam hari ini benar-benar berdaging banget ilmunya gitu ya Kak. Dan teman-teman jangan lupa juga, kan ini banyak banget nih ya Kak pertanyaannya, yang kita udah terbatas banget waktunya teman-teman. Jadi maaf banget ya kalau ada pertanyaan lebih dan penasaran banget, boleh langsung DM Kak Ayubi. Kak Ayubi siap nggak nih Kak kalau dikasih pertanyaan sama teman-teman lewat DM? Silakan. Insya Allah nanti coba dijawab. Insya Allah. Oke. Itu udah lampu hijau ya teman-teman ya. Boleh ya. Berarti kita langsung tanya nih. Kak, 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 Kak. Gitu. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk eh, share keseruan pada malam hari ini di tag juga apa Kak Ayubi at @mrizal_ayubi. Dan jangan lupa juga untuk di tag akun Jovisa @jovisa.id. Dan kalau teman-teman bersedia untuk add aku, nggak apa-apa, tag aku uh, Ingrid NVT. Oke. Selanjutnya teman-teman jangan langsung keluar dulu ya, karena kita akan ada sesi foto dokumentasi. Jadi untuk teman-teman boleh banget loh untuk dibuka kameranya dan perlihatkan senyum manis kalian. Ayo dibuka, dibuka, dibuka ya kameranya. Kita mau foto. Ilham, boleh? Ada yang mau on-cam lagi? Kalau tidak ada, kita mulai. Oke, kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Tahan.
Satu, dua, tiga, tahan. Kak Ilham, maaf Kak, suaranya nggak kedengeran. Ini kayak teman-teman belum pada siap juga deh. Oh ya, ya, sebentar. Oke, yang pertama satu, dua, bentar. Yang pertama satu, dua, tiga, tahan. Satu, dua, tiga, tahan. Slide kedua, satu, dua, tiga, tahan. Sekali lagi, satu, dua, tiga, tahan. Udah Kak Ingrid. Oke, terima kasih Kak Ilham. Oke, Kak Ayubi. Ya. Eh, Kak Ayubi, terima kasih banyak waktunya dan ilmunya yang udah di-sharing ke Javisa Talk pada malam hari ini. Jazakumullah khairan katsiran. Eh, sudah, kita sudah akhiri. Aku Ingrid Novtavia, akhiri acara pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.